Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edu dimanapun kalian berada, selamat datang di Educast. Gimana nih kabarnya Sobat Edu? Dengar-dengar Indonesia lagi masuk musim pancaroba nih. Udaranya dingin banget akhir-akhir ini, kayak sikap doi. Sobat Edu juga harus selalu menjaga kesehatan ya, jaga prokesnya juga, biar kita nggak jadi lockdown. Enak kan lockdown, kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan gitu. Sobat Edu, kali ini bareng aku Taufik, kita bakal ngebahas satu topik yang important banget nih buat kita di zaman sekarang. Apalagi buat kaula-kaula muda nih, para mahasiswa dan mahasiswi. Nah, topik apa tuh? Nah, topiknya adalah public speaking. Public speaking adalah salah satu soft skill yang wajib banget kalian kuasai di zaman sekarang nih Sobat Edu, karena semua pasti kan akan menghadapi situasi di mana kita harus berbicara di depan orang banyak gitu. Nah, simple kita presentasi di depan kelas. Nah, jika kita tidak menguasai skill public speaking dengan baik, kita tuh tidak bisa menyampaikan materi dengan baik tentunya. Nah, sayang kan kalau kita misalnya udah nyiapin materi semalam suntuk nih buat presentasi, tapi harus gagal karena kita tidak bisa menyampaikan dengan baik karena kita tidak mempunyai skill public speaking yang baik tentunya. Oke, di sini mungkin ada nih yang belum tahu ya tentang public speaking itu apa sih? Nah, gampangnya, public speaking adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak ramai yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi, mempengaruhi, atau menghibur orang banyak. Jadi, Sobat Edu, dengan menguasai skill public speaking dengan baik, kita bakal dapat beberapa keuntungan nih. Yang pertama adalah karena saat ini kan banyak sekali profesi atau pekerjaan yang mengharuskan kita untuk menguasai public speaking. Jadi insya Allah nih kita bakal gampang untuk cari kerja kalau kita sudah jago dalam berpublic speaking. Nah, terus yang kedua adalah dengan kita berpublic speaking itu kita akan melatih mental kita, melatih kepercayaan diri kita untuk lebih berani lagi, percaya diri untuk menghadapi tantangan, khususnya bagi Sobat Edu yang cenderung tertutup nih atau introvert. Dan yang ketiga adalah dengan menguasai public speaking, kita akan mudah bergaul dengan siapapun itu, ya. Siapapun itu, terus kalau kita jago public speaking itu, kita pasti bakal banyak nih pembicaraannya tuh. Pembicaraannya jadi asik dan nggak bakal kehabisan topik tentunya. Dan banyak lagi sih sebenarnya manfaat-manfaat lain yang dapat kita ambil jika kita jago gitu, sudah bisa menguasai skill public speaking. Oke, terus ada statement nih yang mengatakan bahwa kemampuan public speaking itu karena bakat. Menurut kalian gimana? No, itu sama sekali salah ya. Karena faktanya kemampuan berbicara di depan umum itu dipengaruhi dan berkembang karena kita sering latihan dan praktek. Kayak peribahasa yang mengatakan bahwa Allah bisa karena biasa. Banyak kok orang-orang yang, bahkan teman Taufik sendiri nih, yang awalnya tuh dia pendiam banget anaknya. Terus karena dia mempunyai dituntut untuk bisa menguasai public speaking, sekarang jam terbangnya udah tinggi banget tuh, udah diundang kemana-mana. So, it's not too late to start it. Terus misalnya nih, kalau ada Sobat Edu yang nanya, Kak Taufik, aku udah berlatih nih biar jago public speaking. Udah sering mencoba juga, udah sering praktek juga di depan umum, tapi kok masih sering gagal ya dalam berpublic speaking gitu misalnya ya. Nah, itu sebenarnya dari dalam diri kalian sendiri nih, mungkin dalam diri kalian itu masih ada rasa takut atau gugup gitu ya. Karena penting banget nih Sobat Edu buat kita tuh harus bisa mengontrol rasa takut atau gugup kita. Dan itu merupakan hal pertama yang harus kita lakukan dalam berpublic speaking. Karena kata Thomas Leach nih, hal terpenting dalam persiapan untuk melakukan public speaking adalah membangun rasa percaya diri, mengendalikan rasa takut, dan mengendalikan emosi kita. Oke, di sini Taufik punya beberapa tips nih buat Sobat Edu sekalian, gimana sih caranya untuk bisa mengontrol emosi kita, untuk mengontrol rasa takut kita. Nah, ini juga sering banget Taufik praktekin nih kalau Taufik sedang berpublic speaking gitu ya. Yang pertama adalah harus menyiapkan materi sebaik mungkin. Nah, kalau kita tuh udah menyiapkan materi kita dengan mateng gitu ya, rasa percaya diri itu bakal auto muncul gitu. Gak ada lagi tuh rasa takut, gak ada lagi tuh rasa gugup. Nah,
kita tuh merasa ingin menunjukkan materi yang udah kita buat dengan sebaik mungkin ke audiens, yang nantinya bakal berefek kepada tingkat kepercayaan diri kita. Ada juga sebuah kata bijak yang mengatakan, jika Anda naik tanpa persiapan, maka siap-siap Anda akan turun tanpa penghormatan. Terus yang kedua, Sobat Edu, tipsnya adalah bayangin kalau setelah kalian sedang berpublic speaking, gitu ya, kalian bakal dapat tepuk tangan yang meriah banget dari audiens. Nah, terus ada statement yang salah kalau cara menghilangkan gugup itu, anggap aja saat kita berbicara nih, di depan kita tuh nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, hanya ada pohon pisang. Nah itu salah ya toh Sobat Edu ya, karena gimana bisa kita ngebayangin kalau nggak ada orang gitu. Jelas-jelas banyak banget orang yang lagi menatap kita dengan serius gitu ya. Gimana coba orang bisa berubah jadi pohon pisang gitu. Oke, Sobat Edu, selain beberapa tips tersebut, ada beberapa faktor lagi yang mempengaruhi kita dalam berpublic speaking. Yang pertama adalah know your audience. Ini penting banget nih buat kita nggak salah alamat gitu ya. Kita tuh harus menyesuaikan diri dengan audiens yang kita hadapi, mulai dari gaya bicara, pemilihan kata, hingga gestur dan mimik wajah. Contoh nih misalnya kalian lagi jadi MC nih, nggak mungkin kan kalian samakan cara nge-MC kalian tuh pada saat nge-MC pernikahan dan ulang tahun bocah gitu kan. Oke, terus cara yang kedua adalah know your material. Sama kayak yang sudah Taufik jelaskan tadi ya, kita tuh harus tahu dulu dan paham dulu materi apa yang bakal kita sampaikan. Baru deh kita praktekannya dengan baik gitu. Nah, yang ketiga adalah harus mempunyai wawasan yang luas. Karena seringkali nih ketika kita bicara di depan umum, kita tuh harus mengimprove materi yang sudah disiapkan. Belum lagi jika ada audiens yang bertanya gitu ya. Nah, beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menambah wawasan adalah, yang pertama adalah ya tentunya banyak membaca gitu ya. Atau sekarang tuh bisa dengan mudah gitu ya, kita bisa memfollow akun-akun IG atau TikTok yang sering nge-share pengetahuan umum yang nantinya bisa menambah wawasan kita. Dan yang terakhir adalah good looking. Tapi good looking di sini bukan berarti harus cantik atau ganteng yang notabene memang bawaan dari lahir ya. Tapi good looking di sini adalah kita harus selalu menjaga penampilan, mulai dari kebersihan diri ya tentunya, kerapian, kewangian, cara berpakaian, mungkin kalau cewek itu bisa pakai make up gitu ya, sampai grooming harus selalu diperhatikan. Itu. Oke, Sobat Edu, kayaknya udah terlalu lama ya Taufik ngebacet di sini, Taufik udah ngoceh di sini ya. Jadi itu dia tadi ya isi dari topik bahasan kita kali ini tentang public speaking. Sebenarnya gampang kok jadi a good public speaker itu. Kita cuma perlu latihan, praktek, dan yang paling penting adalah mengalahkan rasa gugup kita. So, this is Educast for today. Taufik pamit ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.